terbang ikut berzikir, ikut bertasbih bersama suara Nabi Daud yang indah. Apatah pula suara Rasulullah SAW. Nah, hadis berikutnya tentang suara azan. Azan. Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menasihati Abdullah bin Abdurrahman. Sungguh aku melihatmu suka melihara kambing, binatang ternak. Ghanam itu binatang ternak. Kambing, kalau di Arab Mekah Madinah itu paling banyak kambing sama unta. 1-2 sapi. Kalau di kita justru sapi yang banyak. Nah, ketika engkau bersama kambing-kambingmu atau gembalaan kamu, hendaklah ketika masuk waktu engkau berazan dengan azan sholat dan angkat suaramu senyaring mungkin. Suara azan. Sungguh suara itu, suara azan itu akan didengar oleh seluruh manusia, jin dan bahkan makhluk-makhluk lain, dan bersaksi nanti pada hari kiamat. Beruntunglah bagi para muadzin, karena nanti di hari kiamat dikaruniai leher yang paling panjang. Tapi jangan digambarkan pas jadi jerapah. Jadi nanti makhluk manusia itu di akhirat macam-macam penampakan, terutama di ketika proses. Tahu prosesnya? Jadi akhirat itu ada prosesnya juga. Diawali dengan berakhirnya alam dunia, kiamat kubro, hancurnya alam semesta, matinya seluruh makhluk, sampai tersisa hanya malaikat maut, malaikat Israel saja. Ditanya oleh Allah, kamu sudah jalankan perintah ini? Sudah ya Allah. Bahkan malaikat Jibril saja sudah saya cabut nyawanya. Sudah apa sudah? Kira-kira begitu pertanyaannya. Ada di kitab itu, cuma saya bahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Sudah ya Allah. Serius? Sudah, tinggal ya ini baru paham dia. Tinggal ajunan Gusti Sakholik dan hambamu yang hina-dina ini, saya nggak tahu gimana caranya. Ya sudah, kamu kan kalau merasa hamba ya kamu selesaikan sendiri. Siap, langsung siap ya, nggak mikir 2 kali ya. Jadi dia malaikat Israel itu langsung berdiri di atas surga dan neraka, ya, baina ya, dan dia cabut sendiri nyawanya. Yang seandainya masih ada makhluk yang tersisa, pasti akan mati gara-gara jeritannya malaikat Israel. Ya. Itu ada kitabnya. Ya. Saya lupa. Daqaiqul Asbar, peristiwa dahsyat di hari kiamat. Nah, setelah mati semua ada 40, tidak dijelaskan entah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, 40 abad, hanya Allah saja yang tahu. Ya. Lantas Allah bangkitkan lagi makhluk, ya, satu persatu, dimulai dari malaikat Jibril dan Mikail. Ya, kira-kira malaikat maut dihidupkan lagi, malaikat Israfil yang niup sangkakala. Ya, malaikat Israfil hidupkan, terus malaikat Israel, pokoknya yang awal-awal hidup, malaikat Jibril sama Mikail. Nah, kemudian mereka berembuk, Bril kamu matur ke Allah untuk bisa bertawasul lewat Rasul. Jadi ini yang dicari, ini Nabi Muhammad SAW. Tahu posisinya, jasadnya ada di mana. Jangan jasad Nabi itu tidak rusak, hanya berpisah ruh dan badan. Ya. Nah, singkat cerita, akhirnya berdualah malaikat Jibril dan Mikail datang ke jasadnya Nabi Muhammad SAW, dan kemudian dibangkitkan. Beliau mengusap abunya yang nempel karena kan mungkin hancurnya alam semesta kan, hancurnya bumi kan berdebu juga wajah Nabi. Dan langsung yang diingat Nabi ketika hidup, ketika dibangkitkan, langsung ingat kita, insya Allah.
kita nggak salawat kepada Nabi, kebangetan. Ya. Wahai Jibril, di mana engkau tinggalkan umatku? Di mana engkau tinggalkan umatku? Apakah ini sudah hari kiamat? Iya. Ya, komunikasinya seperti itu. Wahai Jibril, apakah sekarang sudah hari kiamat? Iya. Nangis Nabi. Di mana engkau tinggalkan umatku? Nyebut kita, ingat kita. Ya. Terus malaikat Israfil diinterogasi oleh Nabi. Ya. Untuk memastikan, sungguh aku belum niup trompet yang kedua yang untuk menghidupkan seluruh makhluk. Paham ya? Jadi ada makhluk antara masih. Jadi trompet pertama ditiup seluruh makhluk mati. Kecuali yang senyerop sama malaikat Israel, malaikat Jibril, kira-kira Mikael ikut gak mati ya, tapi mungkin kelenger dengar suaranya trompet sangkakala itu. Tapi entah mati wallahualam, ya kita yang jelas sudah mati duluan itu. Ya. Pasti, saya pastikan nggak pakai insya Allah, karena Allah sudah menjanjikan. Kalau insya Allah itu kan kalau kita yang janji, ya kan. Kalau Allah yang janji nggak pakai insya Allah sudah pasti sudah. Ya. Kita sudah pasti mati saat itu. Cuma antara trompet pertama, tiupan pertama dengan tiupan kedua itu terjadi peristiwa ini. Di mana engkau tinggalkan umatku, Jibril? Ya. Akhirnya malaikat Israfil nimpal, ya Rasulullah, aku belum niup trompet yang kedua untuk membangkitkan seluruh makhluk. Tapi atas izin Allah, engkau dan kami dihidupkan lebih awal. Ini jadi panitianya, panitia inti. Panitia inti akhirat. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah bersyukur, memuji Allah langsung. Ya, baru tenang beliau. Karena belum dimulai hari akhirat. Paham ini ya? Jadi antara alam dunia dan alam akhirat. Tapi sudah dekat alam akhirat sudah. Orang yang meninggal, orang yang sudah meninggal di alam kubur, alam barzah, itu sudah lebih dekat ke akhirat daripada alam dunia yang sering saya sampaikan. Itu salah satu kejadian di harinya. Baru setelah itu Allah perintahkan Israfil untuk niup sangkakala kedua yang tugasnya sangkakala kedua ini menghidupkan seluruh makhluk. Langsung hidup semua rata dalam sepersekian, entah gitu, kecepatannya sudah luar biasa. Jauh lebih mudah bagi Allah untuk membangkitkan. Tapi pas untuk menciptakan bukan tidak mudah, sangat mudah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Cuma logika manusia lebih mudah membangun lagi, ngerehab apa bangun dari nol? Ngerehab lebih mudah. Kan hanya ngerehab saja gampangannya. Jadi digambarkan bumi pokoknya indah sekali sudah. Nah, dimulai itu mahsyar pertama, mahsyar akhirat, dikumpulkan Nabi Adam, manusia pertama sampai manusia terakhir, jin yang paling pertama sampai jin paling terakhir yang dicipta, malaikat dihidupkan semua jadi panitia akhirat, ini malaikat semuanya. Berikut orang-orang soleh, para nabi, para rasul, termasuk kanjeng Nabi Muhammad SAW. Paling inti, Nabi Muhammad memilih di sebelah kiri arsy, Nabi Ibrahim sebelah kanan arsy, karena dua orang ini dikasih singgasana, dikasih tempat duduk, kursi di samping kursi Allah. Jangan digambarkan secara kursi begini ya, sekali lagi ya, tapi hanya penggambaran yang Allah itu berbicara dengan bahasa yang bisa dipahami oleh kita. Paham ini ya? Paham. Ya. Jadi Allah mengatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Bukan pas Allah jarinya ada 5 begini, itu kafir kita malah. Tanzih. Ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Gambarannya akhirnya mufasir mengatakan kekuasaan Allah di atas kekuasaan para capres cawapres ini. Gambarannya. Ya. Alhamdulillah sudah ada 3 paslon. Kita istikharah dan kita pilih salah satu. Jangan dimilih semua, enggak jadi semua. Pilih salah satu yang kita dukung. Hah? Pas udah coba tak ada 3 malah suaranya gosong. Ya, jadi azan itu, muadzin itu adalah manusia yang nanti di akhirat bisa melihat orang lain
seperti kalau naik helikopter atau pesawat atau di atas gunung, di atas lantai yang paling tinggi. Jelas melihat orang-orang karena lehernya sangat Panjang. Jerap. Nyaman rempuk. Itu dia nggak jerapah. Ya. Dan mereka langsung bisa melihat anak-anaknya semua dengan sangat pandangan jelas. Ya. Maka rebuan bayin ada. Paling semak matahari. Nggak ada matahari di akhirat, nggak ada matahari. Di akhirat nggak ada matahari. Kecuali di mahsyarnya itu matahari tinggal segini. Mahsyarnya dikumpulkan semua di mahsyar dan ada orang yang terbenam di air keringatnya sendiri. Kecuali di mahsyar. Mahsyar itu yang paling berat. Ya. Mahsyar itu yang paling berat. Dikumpulkan semua dan sengaja Allah membiarkan seluruh makhluk itu menunggu sampai orang yang sudah yakin dia itu ahli neraka itu minta ke Allah, ya Allah, kalau memang kau masukkan aku neraka, masukkan sekarang saja, padahal lebih panas dari mahsyar itu, lebih hebat, lebih ganas. Dari saking tidak betahnya nunggu, kan pekerjaan yang paling berat itu nunggu, kata orang. Ya. Saya tambahkan satu lagi hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala. Ini hadis qudsi. Allah berfirman, sabda Rasulullah melanjutkan firman dari Allah. Wa man allamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habatan aw sya'ira. Ini mende-mendenya Allah kepada kita. Kan banyak manusia sombong yang sampai bahkan mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun lanjutan. Fir'aun aslinya sudah mati, tapi ada orang yang sampai terlabas mengaku sebagai Tuhan. Oh, itu hantu sesungguhnya. Hantu yang makan nasi. Kalau hantu yang tidak kelihatan itu coba namanya dari bangsa jin, kita bacakan la haula wala quwata illa billah, ambil apapun pakai ini, dia mati. Kalau cara doa anak kecil malah lebih heboh, lari terbirit-birit. Doa anak kecil kalau diganggu jin itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi lari dia itu. Mau dimakan sama anak kecil. Apa firman Allah di sini? Barang siapa menzalimi, ya, dengan mengaku dia bisa menciptakan selain ciptaanku, artinya nandingi sebagai Tuhan. Ada orang yang gitu? Ada nggak? Ada. Nyalek kaca. Bahkan sekali beriblis saja pernah datang kepada Fir'aun. On. Sering saya sampaikan. Aku heran kepada kamu. Aku ini jauh lebih tua dari kamu. Aku ini menyembah Allah ribuan tahun, tapi tidak pernah satu. Aku paling ingkar, paling melawan dengan ini kehendak Allah. Aku paling mengganggu dan aku sudah dicap sebagai ahli neraka selama-lamanya. Tapi aku tidak pernah satu kali pun mengaku sebagai Tuhan. Engkau baru lahir anak kemarin sore sudah ngaku jadi Tuhan. Akhirnya gara-gara didakwahi oleh iblis itu, ya sudah saya mau tobat saja. Jangan bro, kamu kan temanku di neraka. Gitu dia bilang. Oh ya sudah, nggak jadi. Jadi Fir'aun itu sempat rocor nyanter dia. Burung itu di pangeran. Ijo iblis. Tapi sedang diojo lagi. Ya sudah, kita temenan CS-an di neraka saja. Nggak jadi lagi. Menang sombong lagi. Sombongnya itu. Makanya paling bekal itu malaikat Jibril ketika sudah tenggelam, dia baru bilang amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku sekarang beriman kepada Nabi Musa, Tuhannya Nabi Musa, dan enggak nyebut dia itu amantu billah, kan baru dideklarasikan, deklarasi capres. Jadi nama Allah, asma Allah itu lafaz. Itu baru deklarasikan pasca Nabi Musa alaihissalam. Kalau sebelumnya, ya kalau di The Ten Commandments pernah lihat nggak? Ada cerita Nabi Musa yang difilmkan. Ya. Iya. I am who I am. Aku adalah aku. Ya. Jadi Allah tidak nyebut namanya. Aku ya aku Tuhan ya Tuhan, sudah nggak nyebut nama. Baru di surat Thaha setelahnya itu wa kallamallahu Musa taklima, Allah bilang innani anallah. Sungguh aku adalah Allah. Jadi asma Allah itu baru dibuka pasca Nabi. Tapi sudah jauh-jauh hari sebelum Nabi Musa sudah dikabarkan sebenarnya. Nabi Ibrahim kan jelas kekasih Allah, Khalilullah. Padahal Nabi Ibrahim jauh sebelum Nabi Musa. Jelas ini?
Nabi Ibrahim sama Nabi Musa keluar cara. Nabi Ibrahim, alhamdulillah, enggak offset. Ada yang offset jawab. Nah, itu. Barang siapa sombong seperti itu, firman Allah lewat lisan Rasulullah. Falyakhluqu, hendaklah dia itu bikin sudah zarrah, satu atom saja. Satu zarrah itu atom, makhluk yang paling Kecil. satu bakteri yang hidup. Bisa nggak bikin bakteri? Bikin ya, bukan rekayasa. Kayak kemarin itu COVID itu rekayasa genetika. Jadi satu virus di rekayasa genetika menjadi virus yang lain. Itu kan hanya rekayasa. Tahu rekayasa? Kayak tukang kayu ini bikin mihrab, bikin mimbar, bikin kursi dari saya suruh. Kalau dia memang ini bikinan saya, ya sudah, kalau mau memang kamu bikin ayo kayunya. Bikin. Bisa nggak bikin kayu, tukang kayu? Bisa nggak? Nggak bisa. Yang bikin kayu siapa? Allah. Tepakun Allah. Falyakhluqu khalq dzarratan aw liyakhluqu habbatan. Bahkan bikin biji saja. Sampai begitunya Allah itu. Ya. Habbah itu biji. Bisa nggak kita bisa bikin biji? Biji sawi atau biji rantai? Nggak bisa. Nggak bisa. Au syairatan. Bahkan bikin satu gandum. Tahu gandum? Padi. Bikin udah padi asli ya, bukan kayak yang di Cina itu padi karet gitu. Bukan, itu palsu. Jadi kita tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan Allah. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udah. Allah tidak malu memberi contoh terhadap makhluknya yang paling lembut sekalipun, yang paling remeh menurut kalian para manusia. Ba'udah itu nyamuk atau lalat. Bisa bikin nyamuk yang hidup ya, bukan yang mati, yang dicas pakai listrik itu. Yang hidup, yang bisa bertelur, yang bisa gigit kita asli. Tidak bisa, sampai kiamat pun gak bakalan bisa kita memberi nyawa kepada sesama makhluk hidup, karena sebenarnya kita sangat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.